kehadiran uh, peserta dan narasumber serta Pak Mizan di Zoom meeting pagi ini. Saya sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta webinar series program studi Sains Lingkungan Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Di seri yang keempat ini, program studi Sains Lingkungan Kelautan Institut Teknologi Sumatera akan mengangkat topik atau kajian terkait dengan pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk aplikasi bidang kelautan dan perikanan. Nah, telah bersama kami narasumber kami yang utama dari Institut Pertanian Bogor, Ibu Dr. Insinyur Sri Pujiati, MSI. Selamat datang, Bu Puji. Terima kasih, Pak Budi. Kemudian acara akan segera dimulai, maka saya akan bacakan terkait dengan biodata saya dulu. Jadi perkenalan dulu ini untuk sebagai moderator, Budi Agung Prasetyo. Perkenalan pada seluruh hadirin yang telah hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Saya dosen di program studi Sains Lingkungan Kelautan. Nah, kemudian di sini juga sudah bersama kami koordinator program studi Sains Lingkungan Kelautan Pak Dr. Mizan Ardanwa Sagabaldan. Untuk itu sepertinya kita perlu mendengarkan sambutan dari Pak Koordinator Program Studi Sains Lingkungan Kelautan Pak Dr. Mizan Ardanwa Sagabaldan. Silakan Pak Mizan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Mizan. Oh iya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Sri Pujiati, salam kenal Ibu, salam hormat dan selamat datang di program studi Sains Lingkungan Kelautan ITERA, dan beliau adalah menjadi selaku narasumber dari acara webinar kami yang telah meluangkan, terima kasih sekali ini telah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas Ibu yang begitu padat untuk dapat sharing ilmunya. Terima kasih Bu Puji. Dan yang saya hormati para dosen Sains Lingkungan Kelautan yang hadir dalam webinar ini, dan yang saya banggakan mahasiswa dan serta webinar series keempat yang sudah bersedia hadir untuk belajar dan menambah wawasan ilmu langsung dari pakarnya Pak Ahli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, kita masih diberi kenikmatan yang tinggi, yaitu hidup dengan sehat. Jadi kita masih diberi kehidupan dengan sehat sehingga kita dapat berkumpul di platform ini. Kita dapat belajar, kita dapat mengupgrade diri kita, dan juga kita dapat memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bernilai. Ya. Dalam kesempatan kali ini, jadi program studi Sains Lingkungan Kelautan melanjutkan salah satu kegiatan rutinnya, yaitu mengadakan webinar series. Dan sekarang kami program studi Sains Lingkungan Kelautan mengambil tema pada series keempat ini dengan tema teknologi, yaitu tema terkait dengan teknologi kelautan. Dengan topik webinar dengan judul pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk aplikasi bidang kelautan dan perikanan. Narasumber yang kami hadirkan yaitu Bu Puji, Dr. Puji, merupakan salah satu pakar
di bidang hidroakustik ya di Indonesia. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh moderator terkait dengan sepak terjang beliau dan juga riwayat hidup beliau. Jadi dari saya sendiri dan juga Prodi besar harapan kami ya, jadi agar para peserta webinar khususnya mahasiswa di bidang ilmu kelautan ini dapat belajar banyak, gitu ya, dapat belajar banyak dan menambah wawasan pengetahuan yang pastinya tidak akan rugi, gitu ya. Jadi karena belajar itu tidak akan pernah rugi. Yang rugi itu adalah ketika kita tidak memberikan ataupun membagikan ataupun sharing terkait apa yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya selaku Kaprodi Program Studi Sains Lingkungan Kelautan, ITERA. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat kita bisa mengambil semua ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Puji selaku narasumber kami, gitu ya, narasumber kita. Dan saya juga mohon maaf, ini saya sedang di luar, kebetulan juga ada tugas dinas. Bu Puji, mohon maaf sekali jika nanti tidak bisa mengikuti secara full begitu, mohon maaf. Semoga nanti teman-teman di sini yang dapat mengikuti kegiatan sampai selesai, terutama mahasiswa ya, mahasiswa program studi sains lingkungan kelautan. Baik, bersama dengan ini saya selaku Kaprodi Sains Lingkungan Kelautan ITERA membuka acara webinar ini. Akhir kata, mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang salah dan juga kurang berkenan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Uji. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Mizan atas sambutannya selaku Koordinator Program Studi Sains Lingkungan Kelautan ITERA. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai untuk membaca terkait dengan tahapan webinar pada siang hari ini, di mana tadi sudah disampaikan sambutan dari Pak Dr. Mizan selaku Koordinator Program Studi. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk materi pada narasumber kita yang telah bersama kita Bu Dr. Sri Pujianti, yang nanti akan membawakan materi terkait dengan pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk aplikasi kelautan dan perikanan. Dan setelah materi dari Bu Puji, akan dilanjutkan kepada sesi diskusi untuk seluruh peserta. Mungkin kalau ada peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi yang nanti disampaikan oleh Bu Puji, bisa disampaikan di sesi diskusi. Dan terakhir itu adalah penutupan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Puji, saya akan membacakan sedikit terkait dengan tata tertib webinar. Nanti kepada seluruh peserta webinar, pada saat materi sedang disampaikan, dimohon untuk menonaktifkan mic-nya. Kalau misalnya nanti pada saat sesi diskusi sudah dimulai, untuk para peserta webinar, silahkan lakukan raise hand atau langsung menyalakan mic untuk bertanya. Nanti akan dipersilahkan oleh kami selaku moderator dan panitia. Dan nanti juga akan ada absensi ya, terutama untuk mahasiswa Sains Lingkungan Kelautan angkatan 2020 dan angkatan 2021. Oke, ini tata tertib webinar pada siang hari ini, dan saya akan segera membacakan biodata dari narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Sri Pujiati MSI. Beliau ini adalah dosen kami dulu di Institut Pertanian Bogor, di Divisi Akustik, Instrumentasi, dan Robotika di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bu Puji lahir di Purworejo pada tanggal 21 Oktober tahun 1967. Kemudian Bu Puji menempuh pendidikan sarjana S1 pada tahun 1986
sampai dengan tahun 1990 di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan IPB. Betul ya Bu Puji ya? Betul. Betul. Kemudian Bu Puji melanjutkan pasca sarjana atau magister di tahun 1994 sampai dengan 1996 di Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor, dan kemudian Bu Puji melanjutkan lagi ke program pasca sarjana S3 atau doktoral tahun 2001 hingga tahun 2008 di program studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, kebetulan Bu Puji dulu dosen saya juga di Teknologi Kelautan, dan saya mendapatkan materi terkait dengan akustik dari Bu Puji gitu ya. Ini adalah pengalaman Bu Puji selama mengajar di Divisi Akustik, Instrumentasi dan Robotika di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, di mana Bu Puji mengampu ada 6 mata kuliah ya Bu ya, yaitu ada dasar-dasar akustik kelautan, kemudian ada energi laut, sistem sonar, akustik perikanan, landasan akustik perikanan, dan yang terakhir adalah akustik oceanografi. Dan Bu Puji baru-baru ini melaksanakan penelitian yang dibiayai oleh Kemendikti pada tahun 2017 hingga tahun 2018 yang berjudul Aplikasi Hidroakustik untuk Pemetaan Substrat Dasar Perairan dan Kaitannya dengan Pendugaan Sebaran Habitat Ikan Demersal di Perairan Teluk Yos Sudarso. Jadi Bu Puji ini memang ahli di bidang akustik kelautan, dan banyak penelitian-penelitian beliau yang bisa nanti peserta lihat di Google Scholar beliau atau di Scopus profile beliau terkait dengan penelitian akustik kelautan. Ya, mungkin itu terkait dengan biodata Bu Puji. Saya akan segera menyerahkan Zoom meeting ini kepada Bu Puji untuk disampaikan materi terkait pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk aplikasi bidang kelautan dan perikanan. Untuk Bu Dr. Sri Pujiati, saya serahkan waktu dan tempat. Silakan Bu Puji. Terima kasih Pak Budi. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mishan sebagai koordinator program studi Sains Lingkungan Kelautan ITERA, Bapak Ibu staf di ITERA, dan juga para alumni dari program studi TEK, tadi Pak Budi sudah sebutkan, ternyata hadir juga, dan yang Ibu kasihi adalah mahasiswa-mahasiswi dari program studi Sains Lingkungan Kelautan ITERA. Luar biasa sekali hari ini saya diundang untuk mengisi materi yang menurut saya ini adalah hal yang luar biasa, karena saya bisa jalan-jalan sampai ke Lampung begitu ya. Dan memang sangat disyukuri dengan adanya webinar ini, saya bisa jalan-jalan ke Papua, kemana-mana begitu ya, keluarkan ongkos begitu. Nah, terima kasih. Saya akan segera menyampaikan materi saya. Mohon izin saya share screen dari materi saya. Sudah kelihatan Pak Budi? Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena tadi Pak Budi sudah memperkenalkan dengan sangat lengkap ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan. Jadi saya langsung saja ke materi yang saya sampaikan. Jadi sebelum saya menyiapkan materi ini, saya sempat bertanya kepada Pak Budi, boleh nggak saya menyampaikan dari teori dasarnya? Boleh Bu, boleh. Nah, jadi saya tidak langsung kepada aplikasinya, gitu ya. Jadi harapannya dengan Ibu memberikan teori dasarnya mudah dipahami apa itu akustik begitu, sehingga minat teman-teman khususnya mahasiswa untuk memperdalam dari akustik jadi semakin semakin besar begitu harapannya ya. Oke. Ya. Apa
itu teknologi hidroakustik. Ya, itu mungkin buat teman-teman masih ada yang bingung apa ya, meskipun sudah juga diberikan kuliahnya. Salah Ibu mencoba menjelaskan. Jadi kalau Ibu diandekan atau diumpamakan begitu. Jadi ya, adik-adik pasti pernah nonton bioskop ya, pasti kan pernah gitu ya. Entah itu di Cinema 21 atau di bioskop lainnya begitu, pasti pernah menonton. Nah, suatu ketika saudara itu mau berangkat nonton, tapi tiba-tiba kuliah Pak Budi ini agak molor gitu, agak molor. Waduh, telat nih. Jam mainnya jam 5, ternyata kuliah Pak Budi jam 5.15 baru kelar begitu ya. Jadi akhirnya adik-adik ini pergi ke bioskop itu sudah telat, nggak apa-apa. Jadi pada saat masuk ke gedung bioskop ternyata ruangannya udah gelap gulita. Udah gelap gulita karena kalau lampu tetap nyala kan filmnya jadi tidak terlihat dengan baik. Jadi sudah gelap gulita. Nah, biasanya Mbak-mbak di bagian tiketing itu akan mengantarkan adik-adik semua untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, biasanya Mbak-mbak ini akan membawa senter untuk masuk ke dalam ruangan. Tujuannya apa? Biar Mbak-mbak jalannya tidak tersandung begitu ya. Kemudian kalau misalnya ada tangga gitu ya, mudah mencari di deretan berapa, di tangga berapa, nomornya berapa. Dengan menggunakan senter itu, adik-adik akan dibawa ke lokasi duduk adik-adik semua. Nah, senter ini digunakan untuk mencari tempat duduk adik-adik ini. Ya. Nah, menggunakan senter di malam hari pas gelap gulita, maka adik-adik bisa melihat seperti ini. Ya. Yang akan terlihat dengan jelas adalah yang ada di dalam sorot senter ini. Ya. Jadi sorot senter ini kalau di akustik itu disebut dengan beam. Yang di luar daripada sorot senter ini tidak akan terlihat dengan jelas. Tetapi yang ada di dalam beam ini, yang ada di dalam sorot senter ini, akan terlihat dengan jelas. Kalau di situ ada batu, akan terlihat batunya dengan jelas. Kalau di situ ada rumput, akan terlihat rumputnya dengan jelas. Kalau di situ ada serangga, akan terlihat dengan jelas. Ya. Jadi semua yang ada di dalam sorot lampu ini, sorot senter ini, yang ada di dalam BIM ini akan terlihat. Nah, bentuk BIM ini tentunya akan berbeda-beda tergantung dari power center. Karena kan ada center batunya 2, ada center yang baterainya 6 gitu kan. Ada center yang baterainya mungkin lebih besar. Dan sudut daripada BIM-nya ini juga akan berbeda-beda tergantung senternya. Ya. Jadi ini diibaratkan adalah alat akustik yang memancarkan gelombang suaranya ke dalam kolom perairan. Mudah ya? Jadi mudah dipahami ya. Oke. Kenapa? Karena kalau adik-adik ke laut, ke pantai, ya, adik-adik hanya bisa melihat permukaannya saja. Paling adik-adik bisa melihat adanya sampah gitu. Kalau misalnya ada burung samar atau burung yang lain gitu ya, yang suka menukik, mengambil ikan begitu ya. Itu saja yang bisa dilihat oleh adik-adik. Tapi adik-adik nggak bisa melihat yang bawah air ini, di kolom perairan ini apa, target apa yang ada, adik-adik nggak bisa lihat. Maka diperlukanlah alat bantu seperti tadi, senter tadi, ya, untuk melihat atau mencari kursi tempat adik-adik duduk. Nah, alat akustik digunakan untuk membantu kita bisa mengetahui target-target atau objek yang ada di kolom perairan hingga sampai dasar perairan. Apabila alat itu memang mampu mensonding atau menyorotnya sampai pada dasar perairan. Oke, jadi contohnya ada sebuah kapal dilengkapi dengan alat akustik, kemudian alat akustik ini dioperasikan. Nah, ini ada sinyal yang turun ke bawah, kemudian kena target ikan, dia akan balik, akan kena dasar, dia juga akan balik. Ya. Jadi tadi dengan menggunakan alat akustik itu bisa tahu apa saja sih yang ada di dalam kolom perairan ini, bahkan sampai ke dasar perairan. Kenapa? Karena
setiap target atau objek yang terkena gelombang akustik ini akan memancarkan kembali daripada sinyal akustiknya itu. Ya, mudah-mudahan mudah ya dipahami ya. Oke, itu lanjutkan. Nah, kalau umumnya kita mendengar itu kan menggunakan telinga. Nah, di akustik kita melihat itu dengan suara begitu. Kenapa begitu? Iya, karena biasanya kalau kita bicara suara maka hubungannya adalah dengan telinga. Tetapi kalau di akustik kita menggunakan suara untuk mengetahui, untuk bisa melihat apa atau objek apa saja gitu ya. Jadi makanya di akustik ada istilah kita mendengar dengan mata, bukan mendengar dengan telinga gitu ya. Guyon-guyon kita begitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara akustik, sebetulnya kita belajar dari alam. Nah, adik-adik mungkin waktu SMA dulu kan pernah dapat materi biologi tentang ekolokasi ya, ecolocation gitu ya. Contohnya itu kelelawar, seingat Ibu kalau di biologi SD. Nah, kelelawar ini itu biasanya menggunakan gelombang suara. Dia akan memancarkan ya suaranya, kemudian kena serangga. Serangga ini akan memantul kembali suaranya. Ditangkaplah oleh kelelawar ini. Maka kelelawar ini akan tahu berapa sih jarak antara kelelawar dengan serangga ini. Nah, kemudian kelelawar ini akan tahu juga berapa sih ukuran daripada serangga ini, gitu ya. Nah, itu kita belajar akustik sebetulnya dari alam. Salah satunya adalah dari kelelawar. Nah, kalau saudara belajar FFT ya, ini ada Bang Jul dulu fokus belajar tentang bioakustik itu dengan menggunakan FFT begitu ya. Nah, ini contohnya. Ini kelelawar memancarkan gelombang suaranya yang warna oranye ini, kemudian kena tembok misalnya, tembok ini akan menghambur-balikan atau memantulkan kembali suaranya. Kalau di FFT nanti akan kelihatan warnanya. Ini adalah warna saat memancarkan, ini adalah warna saat diterima kembali oleh kelelawar itu ya. Ini contohnya. Nah, tapi kalau di bidang kelautan kita bisa melihat dari nyanyian si lumba-lumba ya. Jadi lumba-lumba itu biasanya menggunakan sinyal akustiknya. Jadi menggunakan suaranya memancarkan ya, kemudian akan terkena oleh ikan-ikan kecil tempat mangsanya yang dimakan gitu ya. Nah, ikan-ikan kecil ini akan kembali memantulkan dan akan diterima oleh si lumba-lumba ini. Nah, si lumba-lumba sama akan tahu berapa sih jaraknya ya makanan ini dari dirinya begitu ya. Terus berapa besarnya sih begitu ya. Selain suara lumba-lumba ini juga untuk memanggil temannya, untuk berkomunikasi gitu. Tapi salah satunya tadi ya menggunakan suaranya untuk bisa mendeteksi adanya makanan, untuk mendeteksi lingkungannya juga bisa ya. Itu yang disebut dengan echolocation. Nah, tidak hanya lumba-lumba, paus juga demikian. Nah, kita akan dengarkan suara paus juga. Ya, sebentar, coba. Dengarkan kan suaranya? Magic. Navigate and hunt in the darkness of the ocean depths where little light penetrates. They achieve this Maaf, ini suara lumba-lumba ternyata bukan. using a sense called echolocation. Ya. This is a unique ability to see the world through sound, and it is an ability that dolphins share with porpoises, bats, and whales. Echolocation functions much like sonar on a submarine. So why would they need echolocation? If you've ever looked underwater in the ocean, you know the view is often murky and not very clear. This is significantly worse than deeper under the sea you go, where there is little light. In such
interpreting the echoes of sound waves that bounce off nearby objects. Dolphins emit ultrasonic clicks by pushing air between the nasal passages. These passages open and close till the surrounding tissues vibrate and produce sound waves. An organ called the mouth, located in the dolphin's head, to amplify sound pulses and sends them forward. These sound waves travel through the melon and into the water, bouncing off nearby objects. Or sound waves then return to the dolphin as echoes. The echoes are picked up with the dolphin's lower jaw and forehead, which work like antennas to receive the signals. From there, the signals are channeled through the ears and back into the brain. The brain can then interpret them, allowing the dolphin to see by using sound. This process is so precise that dolphins are able to determine the shape, size, speed, direction of the object surrounding it, and even determine the curved structure of some objects. At this point, you may be wondering how humans look to dolphins underwater. As our bodies consist mainly of water, we provide a prime target for echolocation. If a dolphin were to use echolocation on us, they would be able to see muscle, bone, and scar tissue beneath individual body parts. This would be enough information for them to tell one human from another. So who discovered echolocation? One of the first people to study dolphin echolocation in depth was scientist. Oke, nanti dilanjutkan lagi ya. Karena panjang waktu Ibu ternyata tidak terlalu leluasa, jadi nanti bisa dicari di Google ya tentang suara daripada lumba-lumba ini. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kita menggunakan gelombang suara? Jadi yang pertama adalah suara mampu menembus semua medium. Jadi di udara bisa, di air bisa, di batuan bisa, di dasar perairan ya, yang macam-macam jenis sutranya mampu. Jaraknya, jangkauan jaraknya bisa sangat jauh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang paus, paus itu mampu berkomunikasi. Salah satu menunjukkan bahwa suara itu mampu menjangkau sampai jarak yang cukup jauh. Yang ketiga yaitu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saudara bisa tahu berapa kecepatan suara di air begitu ya, air laut ya 1.500 meter per detik. Itu artinya sangat cepat dibandingkan saudara naik motor kalah ya. Jadi kecepatan suara ini sangat cepat. Kemudian tidak berbahaya bagi objeknya maupun bagi manusia yang mengoperasikan daripada alat akustik itu. Nah, ini alasan kenapa kita menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi target atau kenapa suara digunakan di dalam teknologi hidroakustik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal adanya dua macam ya peralatan akustik yang disebut dengan alat akustik aktif dan alat akustik. Kalau alat akustik aktif itu alat ini berfungsi sebagai transmitter, sebagai pengirim gelombang suara ke kolom perairan dan akan menerima gelombang suara itu. Jadi dia aktif. Tapi ada alat akustik yang disebut pasif, yaitu dia fungsinya cuma satu, bisa hanya sebagai receiver atau sebagai transmitter. Ya, jadi ini kita harus tahu bahwa alat akustik ada dua macam, dilihat dari fungsinya, ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi kalau saudara ingin merekam suara lumba-lumba di Lampung kan ada lumba-lumba ya, itu kita bisa menggunakan pasif gitu ya. Tapi kalau kita mau mendeteksi ikan ya kita bisa menggunakan peralatan aktif. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa
alat akustik itu akan mampu mendeteksi semua target yang ada di dalam BIM. Jadi kalau ini satu alat, ini sebagai ini aja, ilustrasi saja, alat ini dioperasikan, ini kebetulan alat multi BIM. Nah, yang warna merah ini yang disebut dengan BIM. Jadi semua yang ada di dalam warna merah ini, di dalam BIM ini akan kelihatan. Baik yang ada di kolom perairan, bahkan sampai ke dasar perairan. Ya, nanti Ibu jelaskan yang lainnya. Jadi kita harus paham bahwa yang ada di dalam BIM ini saja yang akan terlihat. Oke. Nah, ini contohnya. Di sini ada target yang ada di dalam BIM. Ini BIM-nya ya. Ini BIM-nya, terus kemudian ada yang di luar target. Nah, yang ada di dalam BIM ini akan terlihat dengan baik, tetapi yang Ibu lingkari merah ini tidak akan terlihat dengan baik. Nah, tapi ada juga di areal near field. Nah, apa itu Bu near field gitu? Kalau ingin tahu tentang near field dan teman-temannya harus masuk ke program studi teknologi kelautan nih ya. Jadi promosi sedikit nih, biar lebih dalam nanti akustiknya. Jadi kalau ada di sini ini, di dekat Tranduser sini, ini ada yang disebut dengan daerah near field. Memang dia ada di dalam BIM, tetapi kalau dia dekat di sini, tidak akan terdeteksi dengan sangat bagus ya. Jadi Bu, tadi Ibu bilang ada di dalam BIM, tapi ternyata tidak semua juga di dalam BIM ya. Jadi yang ada di daerah near field ini tidak akan terdeteksi dengan bagus. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan kita selanjutnya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Ya, bagaimana cara kerja instrumen akustik? Jadi adik-adik mungkin sudah dijelaskan bahwa alat akustik itu ada beberapa komponen, ada yang disebut dengan time reference, dan ada transmitter, kemudian ada transducer, kemudian ada receiver dan amplifier, kemudian ada display. Nah, alat ini begitu di-on-kan gitu ya, maka time reference ini akan memberikan informasi atau memerintahkan ya kepada transmitter untuk mengirimkan sinyal. Nah, di transducer ini akan dirubah dari sinyal elektrik ya akan dirubah menjadi sinyal suara ya, kemudian akan dipancarkan ke kolom perairan. Apabila di sini ada ikan, ada plankton, ada dasar gitu ya, maka masing-masing target ini akan mengembalikan. Nah, kemudian oleh transducer ini gelombang suara tadi akan dirubah lagi menjadi gelombang listrik dan akan dilanjutkan kepada amplifier atau receiver. Di sini di dalamnya ada amplifier, dia akan dikembalikan lagi sinyalnya sehingga bisa terbaca dengan bagus. Nah, kemudian akan ditampilkan di dalam display. Nah, kalau di situ ada bottom yang mengembalikan akan terlihat ini bottomnya, kalau di situ ada ikannya akan terlihat gerombolan ikannya, kalau di situ ada plankton akan terlihat dengan baik juga. Oke ya, itu cara alat akustik beroperasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih instalasi daripada pemasangan alat akustik? Jadi yang kita setting itu adalah transducernya. Transducer warna hitam, terus ini ada toe body atau sepatunya atau rumahnya yang tujuannya untuk melindungi daripada transducer ini ya. Dan selain untuk melindungi agar transducer juga karena itu pemberat ya, jadi biar dia stabil di dalam perairan. Nah, tetapi ternyata tidak cukup. Jangan sampai saudara pergi ke lapangan langsung dicemplungin gitu aja ya, langsung dari kabel. Tetapi saudara harus ada besinya. Tujuannya untuk menguatkan sehingga posisi transducer ini terus memancar ke bawah. Karena kalau tidak ada, apalagi kalau transducernya kecil seperti KUS Pro atau EK15 itu kan kecil transducernya. Kalau dicemplungkan, arus yang kecil itu mampu menggoyang daripada transducer itu. Nah, kalau udah goyang itu, deteksinya jadi sangat diragukan. Jadi ada satu kasus mahasiswa datang ke ibu nanya, Bu, ini kok dasar perairannya bergunung-gunung gitu ya. Padahal kita tahu bahwa perairan itu adalah rata begitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya bagaimana proses pengambilan datanya, ternyata dicemplungin gitu aja, tidak diikat, tidak ada instalasinya. Sehingga memang gelombang kecil, tapi kalau transducernya kecil jadi dia goyang-goyang begitu. Hasilnya jadi dasar perairan yang rata
data akhirnya bergelombang begitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui sama-sama bahwa pentingnya pemasangan transducer dengan baik. Terus mungkin pertanyaan kita, Bu, kapan ya pengoperasian alat akustik di lapangan ini biar datanya bagus? Ibu sarankan setiap mahasiswa yang mau ke lapangan cari cuaca yang baik, ya. Usahakan tidak ada hujan, gelombang tidak besar. Kalau harapannya ya tenang begini. Kalau kondisinya tenang seperti ini, harapannya pasti sinyal data yang kita ambil akan bagus dibandingkan kalau ada hujan gitu ya, karena noise atau gangguannya akan jadi banyak, gelombangnya besar begitu ya, itu akan sangat mengganggu sekali. Nah, ini misalnya ya contohnya ini ada buih-buih begini, ini sangat mengganggu sekali. Makanya biasanya pemasangan alat akustik jangan dekat di buritan. Di buritan itu kan ada propeller ya, mesin gitu. Nah, itu bisa mengganggu proses pengambilan data. Jadi biasanya pengambilan data kita pasang transducernya itu di samping di bagian kapal yang paling lebar. Nah, kalau dia mau dipasang permanen di bagian kapal yang paling lebar dan paling dalam di bagian lunasnya. Jadi kalau saudara mau melakukan penelitian akustik dengan kapal nelayan, cari posisi kapal kan bentuknya kan enggak sama ya, ada bagian yang agak sedikit melebar. Nah, taruh di situ ya. Upayakan ada besi yang bisa mengikat sehingga posisinya dia aman menghadap ke bawah, tidak goyang-goyang begitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang macam-macam daripada peralatan hidroakustik. Jadi Ibu mencoba menyampaikan apa yang mungkin sudah banyak dibahas oleh mata kuliah akustik ya di ITERA. Jadi kalau kita punya kapal riset gitu ya, biasanya di kapal riset baik itu Barunajaya itu tidak hanya satu alat, biasanya ada beberapa alat akustik. Nah, ini kebetulan contohnya ada kapal riset, di situ ada echo sounder, kemudian di sini ada satu alat akustik yang disebut dengan swab bathymetry, kemudian juga ada kemudian ada alat untuk seismik, dan kemudian ada side scan sonar begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang peralatan akustik itu sangat banyak macamnya dan masing-masing punya spesifikasi yang berbeda-beda. Baik itu frekuensinya, lebar beamnya, powernya itu sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan data. Nah, kita akan lihat lagi ini alat akustik IW500 punya BRPL ya, Balai Riset Perikanan Laut. Kemudian setelah pengambilan data itu direkam kemudian ditampilkan, softwarenya adalah EP500, bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut dengan ekogram. Jadi kalau ini tadi ada dasar, akan terlihat dasarnya warna merah, kemudian di sini ada ada target-target yang terdeteksi di dalam BIM. Nah, di dalam ekogram ini akan terlihat beberapa informasi, misalnya nama file ya akan terlihat, kemudian waktu pengambilan data akan terlihat di sini, tanggal 7 bulan 9 tahun 2005 begitu ya, waktunya juga akan kelihatan di sini, proses pengambilannya jam berapa, terus settingan alatnya juga ada di sini. Di sini kita bisa lihat survei areanya, ini ada di Tegal, ini nama filenya, ini juga settingannya bisa dilihat di sini. Jadi semua hal yang terekam oleh alat akustik akan ditampilkan di dalam ekogram ini, dan ekogram inilah yang akan nantinya kita olah menggunakan software. Jadi kebetulan ini dulu waktu Ibu menyelesaikan S3 itu menggunakan EP500, tapi yang sekarang ada EcoView, kemudian ada Sonar Pro begitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan MATLAB begitu ya, lihat sama-sama. Oke. Ini aplikasi penggunaan peralatan hidroakustik. Nah, ini yang Ibu sampaikan di sini, ini adalah yang pernah IPB miliki ya. Jadi yang kita bicara yang paling sederhana yaitu Furuno. Furuno Fish Finder, ini gambarnya
ya hampir samalah seperti ini. Ini adalah alat akustik yang paling sederhana. Ini nelayan banyak yang sudah punya, bahkan pemancing juga sudah punya. Nah, alat Furno ini sampai saat ini hanya untuk bisa mengetahui kedalaman airan, juga dan tidaknya target. Tetapi biasanya alat Furuno ini juga bisa ditambahkan untuk bisa mengukur suhu dan salinitasnya. Jadi sangat tergantung dengan alatnya ya. Kemudian IPB dulu pernah punya EK 500 ya. Enggak, dari sini dulu. Bsonic dulu, Echosonder, ini dual beam. Apa Bu? Dual beam, split beam, single beam. Nah, itu di teknologi kelautan nanti ya, S2. Oke, ada alat Bsonic Echosonder. Ini adalah alat yang memang beamnya ada 2, begitu ya. Alat ini sudah lebih canggih. Kalau tadi cuma ada dan tidaknya target, kalau ini sudah bisa melihat target strength. Apa itu target strength? Target strength adalah hambur balik dari satu individu. Ya, kalau itu ikan, jadi satu individu ikan. Nah, selain target strength, bisa juga untuk melihat densitasnya, ya. Jadi kalau yang menggunakan EcoView sekarang bisa melihat SV. SV ini adalah salah satu parameter untuk kita bisa menghitung pendugaan stok. Jadi SV itu bukan satuan sih sebetulnya, desibel itu bukan satuan ya, tapi mungkin orang jadi lebih mudah menyebutnya adalah satuan ya dalam bentuk desibel sebetulnya. Nah, kemudian dengan perkembangannya ada yang split beam ya. Split beam itu beamnya itu ada 4 kuadran. Nah, karena ada 4 kuadran, alat ini bisa untuk melihat target strength, bisa untuk menduga densitas ikan, tapi juga bisa untuk melihat posisi ikan karena transdusernya menjadi 4. Jadi kita bisa tahu posisinya ada di mana. Karena dia bisa mengetahui posisi ikan, maka bisa diketahui juga kecepatan renang ikan, ya. Dan batimetri pasti dari semua alat itu pasti bisa untuk melihat batimetri. Nah, alat yang terbaru adalah EK15, tapi sebelum EK15 pernah IPB punya KUSPRO ya. Jadi Mas Budi kalau mau beli ini alat murah sekali buatan New Zealand. Jadi kalau ITERA mau beli yang sederhana, ini dulu Ibu beli itu sekitar 12 juta ya zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang dengan harga sudah naik mungkin agak sedikit naik. Jadi KUSPRO ya. Nah, KUSPRO ini softwarenya menggunakan MATLAB. Jadi kebetulan ada Bang Asep yang waktu itu tesisnya membuat software untuk mengolah daripada data KUSPRO ini. Nah, dari KUSPRO ini kita juga bisa melihat single target atau target strength dan juga multi target atau densitas ikan. Nah, yang terakhir adalah EK15. EK15 adalah alat yang dimiliki IPB yang terbaru 2 tahun ini kalau nggak salah. Nah, alat ini single beam ya. Jadi alat ini sudah mampu untuk melihat ini ya. Oke, jadi ini alat-alat Echosonder yang pernah dimiliki oleh IPB sampai sekarang sih ada, tetapi yang Bsonic, EK sama KUSPRO ini sudah pensiun ya. Ada alatnya tapi tidak dioperasikan begitu karena ada bagian yang sudah tak connect lagi begitu. Nah, ini peralatannya, ini seingat Ibu ini DT ya, DT ini portable ya, ini IW500, ini dual beam kalau nggak salah, ini dual beam ini ya. Oke. Nah, Echosonder tadi selain untuk melihat tadi TS, SV atau densitas begitu. Nah, ini bisa diaplikasikan di perairan umum ya, saudara di laut gitu ya. Tapi bisa juga dioperasikan di tambak atau di danau, di sungai itu bisa ya. Kalau kebetulan ini contohnya misalnya kalau di tambak kita bisa pasang transdusernya memancarnya ke samping bukan ke bawah karena biasanya tambak itu kedalamannya tidak terlalu dalam. Kalau ke bawah biasanya tadi near field-nya itu terlalu dekat sekali jadi mengalami banyak gangguan. Jadi biasanya ini dipancarkan ke samping ya. Jadi ini satu contoh bagaimana pengaplikasian daripada alat akustik di tambak.
Nah, kalau di laut, saudara, ini hasil deteksi di laut ya. Kebetulan ini di daerah subtropis, saudara bisa lihat ini adalah ekogramnya. Ini ikan ya, saudara, ini ikan. Jadi dari hasil rekam datanya dinyatakan bahwa berat ikannya itu sekitar 250.000 ton. Jadi saudara bisa tahu besar sekali ini gerombolannya. Dari ekogramnya itu panjangnya 3, nautical mil. Jadi dari yang terluar sampai terluar ini ada 3,5 nautical mil. Dan tingginya atau tebalnya ini ada 500 meter. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyak ini ikan yang ada di sini. Kalau beratnya aja segini, kalau dihitung individunya mungkin nggak cukup ya peserta yang ada di sini untuk menghitung rame-rame begitu. Nah, tapi saudara jangan membayangkan di perairan tropis, khususnya Indonesia, bisa mendeteksi sebanyak ini. Karena kita di perairan tropis itu punya karakter perairan, yaitu spesiesnya banyak, tapi jumlah dari setiap spesies itu sedikit, sehingga akan berbeda hasilnya. Kalau yang gambar ini, saudara bisa lihat kan nggak ada gerombolan. Nah, nggak ada gerombolan kan? Karena memang karakternya berbeda. Kalau ini di daerah subtropis ya. Umumnya kalau di daerah subtropis spesiesnya sedikit, tapi jumlah dari satu spesies itu bisa sangat banyak sekali. Nih contohnya. Nah ini coba di zoom ya dari ekogram yang ada, ini bentuk yang ada di dalamnya. Oke. Nah kemudian ada alat yang disebut dengan ADCP. Apa itu? Acoustic Doppler Current Profiler. Ya, jadi ini alatnya, ini ada 4 transducer ya. Kenapa kok ada 4 transducer? Karena sebetulnya alat ini untuk mengukur arus. Jadi dengan menggunakan 4 transducer ini kita bisa tahu arus timur ke barat, utara dan selatan ya. Jadi kalau kita mau memetakan arus dengan menggunakan windrows akan seperti ini. Jadi kita akan tahu mana arusnya. Ini arus timur dan barat, yang ini adalah utara selatan ya. Tapi karena windrows ini umumnya untuk aplikasi angin, kalau diaplikasikan untuk arus berarti 0 derajatnya ya, itu harus dirubah. Nah, penggunaan daripada ADCP itu bisa ditaruh di bawah ya. Jadi kalau kita ingin mengukur arus yang ada di bawah, kita bisa pasang stasioner di dasar perairan. Jadi dia akan memancarkan atas, maka kita akan bisa mendeteksi arus dari bawah. Tapi kalau kita ingin tahu tentang arus permukaan, kita bisa pasang stasioner diarahkan ke bawah. Nah, apakah cuma arus? Tidak. Jadi kita bisa juga tahu tentang partikel terlarut, kemudian kita juga bisa tahu tentang hambur balik plankton. Ya, jadi ini adalah salah satu alat yang menggunakan gelombang suara untuk pengaplikasian. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini ada satu jurnal yang membahas atau membandingkan hasil ADCP dengan EK60. Ternyata dari 2 alat ini untuk mendeteksi krill itu makanan daripada paus ya, itu ternyata kalau dilihat ekogramnya itu hampir sama. Sama tadi tidak serupa, tapi trennya sama. Ya, trennya sama. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dari ini ya, paper ini menjelaskan bahwa penggunaan ADCP dengan EK60 untuk mendeteksi krill ternyata menghasilkan nilai yang sama. Oke. Nah, kemudian kita kenal dengan side scan sonar. Tadi sudah Ibu sedikit singgung di depan side scan sonar. Alat ini memang sangat spesifik sekali yang digunakan untuk mendeteksi dasar perairan. Ya, kalau ecosonder tadi khusus untuk aplikasinya kepada bidang perikanan, gitu ya. Kalau side scan sonar ini lebih banyak digunakan untuk aplikasi tentang kelautan. Jadi kita ingin tahu substrat dasar perairannya apa ya, lumpurkah, pasirkah, atau batuankah, begitu ya. Itu akan bisa dipresentasikan oleh alat yang disebut dengan side scan sonar. Ini hasilnya ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya di situ ada kapal yang
tenggelam ya akan mampu digambarkan dengan baik. Bahkan ranjau pun bisa digambarkan dengan baik. Tapi perlu kehati-hatian ya kalau deteksi ranjau, karena ini transdusernya itu biasanya ditarik. Nah, ini kapal, ini transdusernya ditarik. Nah, ini perlu kehati-hatian. Takutnya kalau terlalu rendah ranjaunya kena malah akhirnya meledak. Itu berbahaya ya. Oke, jadi biasanya ada hitung-hitungannya berapa panjang daripada tali yang untuk menarik daripada tofis ini atau transdusernya ini, sehingga dia tidak terlalu ke bawah gitu. Oke. Nah, seperti side scan sonar ada juga multi beam. Multi beam sama spesifikasinya sebetulnya untuk menggambarkan profil dasar perairan. Jadi dari sini kita bisa tahu dari warna-warnanya, maka kita bisa tahu hambur baliknya ini berbeda ya. Warna merah biasanya lebih kuat ya dibandingkan warna kuning atau warna hijau gitu ya. Nah, alat daripada multi beam ini selain untuk menggambarkan tentang profil dasar perairan, juga bisa untuk monitoring pemasangan pipa bawah laut. Ya, ini contohnya pemasangan pipa bawah laut. Kemudian selain itu, saudara masih ingat adanya jatuhnya Adam Air atau Air Asia gitu ya. Yang terakhir kan Air Asia itu di Laut Jawa itu. Barunajaya, kapal Barunajaya yang BPPT dengan menggunakan multi beam-nya itu mampu untuk mendeteksi adanya black box-nya ya. Jadi salah satunya bisa untuk mengetahui adanya kapal yang karam atau pesawat jatuh ya. Jadi ini contohnya. Nah, selain itu nih bisa untuk melihat mendeteksi adanya gunung laut. Gunung bawah air ya. Jadi ini perairan di sebelah barat Bengkulu ya. Ditemukan bahwa di sini ternyata ada giant undersea volcano ya. Jadi itu dengan menggunakan alat multi beam. Oke. Nah, selain itu ada yang disebut sub-bottom failure. Alat ini memang untuk seismik. Apa itu Ibu? Jadi dia untuk menduga target yang ada di bawah dasar perairan. Kalau ini permukaan dasar perairan atau yang disebut sea floor ya. Jadi kita lebih bawah. Jadi dengan menggunakan sub-bottom profiler ini kita bisa tahu lapisan daripada substratnya itu apa saja. Apakah lumpur, kemudian di sini ada campuran pasir dengan lumpur, kemudian di bawahnya ada batuan, maka kita menggunakan sub-bottom profiler ya. Jadi kalau mau pemasangan memancang tiang untuk pelabuhan misalnya, biasanya kita perlu tahu dulu dasar perairannya ini tipenya apa, sampai kedalaman berapa gitu ya, sehingga tiang pelabuhan itu bisa aman ya. Selain untuk menduga susunan geologi, alat ini juga bisa melihat ada minyak enggak ya di situ ya, atau kandungan mineralnya apa, misalnya kita ingin tahu kandungan pasir besi ya yang ada di suatu wilayah, kita bisa menggunakan sub-bottom profiler ini ya. Jadi ini penggunaan sub-bottom profiler yang untuk melihat target-target yang di bawah daripada lapisan permukaan ya. Nah, itu perlu belajar lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, selain itu saudara juga bisa mengetahui bahwa alat akustik ini digunakan pada aplikasi penangkapan ya ikan ya. Jadi ini alat porsen cincin, pukat cincin ya, porsen itu kan biasanya dilingkarkan begitu. Nah, biasanya bisa digunakan dengan menggunakan alat akustik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kapan ikan kumpul dan segera mungkin alat itu diangkat gitu. Harapannya ikan-ikan itu ya jangan sampai saudara pergi ke lapangan, wah
sudah semangat luar biasa, keburu-buru ditarik, ternyata hasilnya kosong. Kenapa kosong? Karena kita nggak tahu ikannya sudah ngumpul atau tidak gitu ya. Jadi kalau dengan menggunakan alat akustik kita sudah tahu pasti, oh ikannya sudah ngumpul, yuk kita tarik gitu ya. Atau dengan menggunakan troll ya, saudara bisa menggunakan alat akustik yang dipasang di mulut troll. Ini tujuannya juga untuk melihat apakah bukaan alat troll ini sudah terbuka sempurna atau belum. Selain itu juga untuk melihat perilaku daripada ikan. Apakah ikannya sudah masuk atau cenderung ikannya pada kabur gitu ya. Nah, kita bisa mengetahui dengan menggunakan alat akustik yang ada di sini. Ya, oke. Selanjutnya di bidang keamanan ya, saudara kemarin dengar ada kapal selam yang tenggelam, kemudian adanya sea glider atau drone bawah air kan, yang nyangkut di jaring nelayan. Nah ternyata menggunakan akustik ini kita bisa mendeteksi inilah daerah Sedojon. Apa itu Bu daerah Sedojon? Sedojon itu adalah daerah di mana daerah itu tidak bisa dilewati oleh gelombang suara. Jadi kalau ini alat akustik, ini gelombang suaranya begitu ya. Karena adanya faktor medium yang berbeda ya, yang di atas sama yang bawah, terus adanya faktor frekuensi dan juga beam ya. Kemudian ini akan membentuk daripada pergerakan sinyal akustiknya. Nah, ada satu wilayah di sini yang tidak terkena oleh sinyal akustik. Ini yang disebut dengan Sedojon. Nah, Sedojon ini biasanya digunakan oleh kapal-kapal selam agar tidak terdeteksi. Tapi memang umumnya ini di zaman perang ya. Tetapi saat ini banyak sea glider ya. Jadi Ibu waktu itu ngajak mahasiswa angkatan 54 ya ke Pondok Cabe, ternyata di sana ditemukan sea glider ya. Jadi sudah beberapa kali ditemukan adanya sea glider yang melewati perairan Indonesia dan mereka menggunakan ini daerah Sedojon ini tujuannya agar tidak terdeteksi. Ya, itu. Jadi kalau di bidang keamanan dengan menggunakan akustik kita bisa mengetahui adanya Sedojon sehingga kalau kita punya kapal selam ya agar tidak terdeteksi atau dia ingin istirahat bisa ditaruh di situ begitu. Oke. Nah, selain itu ada yang disebut dengan acoustic tagging. Jadi ini yang disebut tagging. Jadi kalau adik-adik suka lihat di TV, misalnya ada harimau dikasih tagging ya, dikasih kalung sehingga bisa tahu pergerakan daripada harimau ini kemana begitu. Nah ikan juga bisa. Misalnya kita ingin tahu ruaya ikan hiu gitu ya, bisa ditaruh tagging ya, atau ikan tuna ditaruh tagging. Nah tagging akustik ya. Jadi dia akan mampu memancarkan gelombangnya. Tapi memang selain akustik ada juga tagging yang telemetri atau satelit. Dia akan diterima oleh satelit ya. Kalau menggunakan tagging akustik harus ada kapal yang ada di dekat pergerakan daripada ikan ini. Nah, ini adalah taggingnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa tahu ruaya dari atau pergerakan daripada ikan ini kemana. Ini salah satunya adalah ruaya anakan salmon. Kita tahu bahwa salmon itu besar di laut, tetapi pada saat dia mau memijah, dia akan naik ya ke hulu. Nah, penelitian ini untuk melihat apakah anak-anak ini mengikuti treknya daripada mamah papahnya begitu ya, sehingga peneliti ini akan tahu oh dia treknya begini begitu. Nah, ini contoh penggunaan tagging. Bu, masa iya sih Bu, anakan salmon kan kecil-kecil, tagnya segini. Oh ya enggak. Jadi biasanya tagging ini akan disesuaikan dengan ukuran daripada target yang kita pasang. Itu adik-adik bisa cari di Google, itu banyak sekali. Jadi kalau ikan sekian ukurannya berapa, ikan sekian ukurannya berapa, ya. Itu, dan rasanya cukup hari ini apa yang Ibu presentasikan. Harapannya ini bisa memberikan wawasan baru buat adik-adik dan kita semua. Dan Ibu syukuri adalah akustik ini sekarang sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Jadi sangat bersyukur sekali ITERA juga sudah menyampaikan materi akustik di dalam perkuliahannya.
Akhir kata Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya kembalikan kepada moderator Mas Budi. Monggo Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materinya. Ya ini sedikit informasi Bu, tadi pagi Sains Lingkungan Kelautan angkatan 2020 itu selesai mengikuti UTS mata kuliah dasar-dasar akustik dan instrumentasi kelautan. Nah mungkin mereka ini apa ya? Mungkin ada dari saya materi yang saya sampaikan ada yang belum didapatkan gitu ya, dan kebetulan bisa didapatkan di Bu Puji gitu ya. Jadi teman-teman saya harap bisa melengkapi lagi lah gitunya khasanah terkait dengan ilmu hidroakustik ini ya. Apalagi tadi kita sudah melihat dan sebenarnya juga apa namanya di bidang kelautan ini terkait dengan penggunaan teknologi hidroakustik itu sangat luas sekali peluang untuk pemanfaatannya, mulai dari oceanografi ya, kemudian untuk perikanan gitu ya, itu tidak menutup juga kemungkinan untuk kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau berkiprah di bidang pertahanan gitu ya. Jadi teknologi akustik ini sangat luas sekali pemanfaatannya atau aplikasinya. Nah, seperti itu teman-teman Sains Lingkungan Kelautan dan para hadirin yang sudah hadir di Zoom meeting terkait dengan materi dari Bu Puji terkait pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk bidang kelautan dan perikanan. Nah, untuk itu saya akan mengundang kepada para peserta dan mahasiswa apabila ada yang ingin berdiskusi dengan Bu Puji terkait dengan pemanfaatan teknologi hidroakustik ini sendiri, kita kasih kesempatan kepada peserta. Kita akan buka sesi diskusi pertama untuk 3 penanya. Nah, untuk sesi pertama ini silahkan dari peserta, mungkin dari mahasiswa Sains Lingkungan Kelautan sendiri, terutama untuk angkatan 2021 dan 2020 ya, yang baru saja tadi pagi mengikuti UTS untuk dasar akustik dan instrumentasi kelautan. Ya di sini yang saya lihat raise hand ada saudari Jenny, kemudian ada saudara Paulo dan saudara Pebi Rikianda. Mungkin saya persilahkan dulu kepada saudari Jenny untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Jenny. Terima kasih buat Bapak telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Jenny Sinaga dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan kita punya akustik itu ya Bu untuk mendeteksi kayak apa namanya yang kapal ini Bu, kapal selamnya Bu. Nah, kan kemarin kan ada insiden yang kapal Nanggala yang tenggelam itu Bu. Kenapa kita nggak memanfaatin dasar akustik ini untuk kita ngedeteksi kapal tenggelam itu Bu? Yang hilang lost contact itu Bu. Ya. Oke. Ya, Bu Puji silakan Bu kalau mau langsung langsung ya Mas. Ya, Oke. Ya, terima kasih Mbak Jenny. Iya, kalau Mbak Jenny ikuti pemberitaan tentang kapal Manggala yang tenggelam, sebetulnya sudah digerakkan kapal Barunajaya ya Mbak ya. Nah, tetapi seperti tadi Ibu sampaikan bahwa setiap alat itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau kita tahu bahwa kapal Manggala ini kan dia tenggelam di perairan antara Laut Flores dengan Bali ya, itu daerah-daerah situ. Itu perairan itu cukup dalam, Mbak. Nah, tidak semua alat akustik itu mampu untuk mendeteksi. Sama halnya kayak kasus waktu jatuhnya Adam Air di Selat Makassar ya. Waktu itu Barunajaya juga sudah sampai ke sana, tetapi karena Selat Makassar tempat jatuhnya kapal itu ternyata ada di kedalaman 2000-an. Itu tidak mampu alat akustik. Makanya alat akustik yang kita miliki ya. Makanya waktu itu didatangkan dari Amerika. Bahkan sempat didatangkan juga dari Singapura begitu ya. Dan
memang nggak bisa tidak terdeteksi. Makanya kita perlu tahu bahwa kalau kita menggunakan alat akustik, kita harus tahu frekuensinya. Jadi biasanya kalau frekuensinya kecil, kilohertz atau hertz, biasanya yang kecil ya hertz gitu, itu mampu untuk perairan yang dalam. Tapi kalau perairannya itu dangkal, kita bisa menggunakan frekuensi yang tinggi ya. Nah, kenapa kalau yang AirAsia bisa terdeteksi? Karena kedalaman perairan di Laut Jawa itu tidak lebih dari 100 meter gitu ya. Ternyata alat yang di kapal Barunajaya mampu mendeteksi. Jadi kembali bahwa alat akustik masing-masing itu punya spesifikasi. Jadi sangat tergantung kepada frekuensinya. Terima kasih Mbak Jenny. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya. Jadi seperti itu Saudari Jenny ya. Jadi memang ada keterbatasan alat untuk melakukan pendeteksian. Salah satunya itu adalah frekuensi terhadap kedalaman perairan. Jadi ini Bu, si mahasiswa kami juga sudah belajar Bu sampai dengan sound propagation dan attenuation Bu. Ya. Nah, jadi seharusnya mereka sudah paham maksud Ibu gitu. Jadi ada keterbatasan terkait dengan alat tadi untuk mendeteksi apabila objeknya itu terlalu dalam gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Saudari Jenny. Berikutnya untuk Saudara Paulo, silahkan Saudara Paulo. Ya, terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Paulo M. Nenggolan dari Sains Lingkungan Kelautan. Saya ingin bertanya kepada Ibu, tadi kan sudah dijelasin mengenai tagging kan Bu. Nah, yang membuat saya penasaran, bagaimana sih Bu saat pemasangan tagging itu ke ikan dan mengambil tagging itu kembali, itu proses pengambilannya bagaimana Bu? Apakah dengan cara manual atau dengan cara kita mendeteksi tagging tersebut baru kita ambil ikannya lagi gitu Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Paul Nenggolan. Mas, aku sebetulnya punya PowerPoint tentang itu loh Mas, tapi nanti terlalu lama ya. Jadi ini kebetulan materi di akustik perikanan. Jadi ada beberapa tagging ya Mas ya, yang tadi Ibu sebutkan tadi, tagging memang yang dipasang di biasanya kalau ikan kan ada sirip bagian punggung, biasanya ditaruh di situ. Nah, biasanya ini ikan besar. Jadi biasanya ini dipancing menggunakan pull and line, ya, dijatuhkan di kasur. Tujuannya biar ikannya itu tidak stres dan kasurnya itu biasanya langsung disemprot dengan air. Dan pekerjaan ini memang harus cepat, karena kalau tidak cepat, khusus pemasangan daripada tagging dipasang di bawah di belakang daripada sirip punggung, jadi sangat cepat sekali. Nah, memang ada alat yang memang dipasang dalam jangka waktu tertentu dia akan lepas sendiri, Mas. Ya, jadi akan lepas sendiri. Biasanya misalnya untuk kita melihat pergerakan paus begitu ya, itu biasanya menggunakan seperti apa sih Mas kalau kita masang hiasan dinding di kaca itu loh. Nah, itu ada jangka waktunya, nanti dia bisa lepas. Nah, data itu sudah ada masuk di situ, kita bisa tahu pergerakan daripada paus ini seperti apa, ya, akan lepas sendiri. Pada saat lepas baru kita ambil gitu. Tetapi ada yang jenis tagging yang memang tidak lepas. Jadi biasanya hanya untuk mengetahui pergerakannya. Kalau dia jauh sekali kan nggak mungkin diambil, jadi memang tidak dilepas. Halo Bu, Bu masih bersama kita Bu? Halo? Halo? Masih? Ya, masih. Tadi sempat hilang Bu suaranya sedikit. Oh gitu. Ya jadi seperti itu ya Saudara Paulo terkait dengan biotagging gitu ya, seperti disampaikan Bu Puji. Jadi alat yang dipasang itu memang suatu alat yang nanti bisa dideteksi oleh alat akustik gitu ya. Kemudian dipasangkan ke badan ikan. Apakah nanti dia pada saat mau diambil alatnya mekanismenya seperti apa tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Puji. Seperti itu Saudara Paulo, terima kasih. Berikutnya ini ada Saudara Pebi Rikanda. Silakan Saudara Pebi. Halo. Baik Pak, hadir Pak.
Silakan, Baik, Saudara Pabi. ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Pebi Rikianda. Saya dari mahasiswa Sains Lingkungan Kelautan angkatan 2020. Di sini saya izin bertanya bahwasanya tadi kan dijelaskan bahwasanya kenapa menggunakan gelombang suara kan karena mampu menembus semua medium, kemudian ada jarak jangkauan yang jauh dan juga kecepatan yang tinggi, dan juga tidak berbahaya bagi objek maupun manusia. Nah, kalau contohnya sendiri ada nggak sih Bu kayak alat akustik tapi dia kayak berbahaya bagi objek dan manusia, itu maksudnya seperti apa sih Bu gitu? Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Memang kalau kita bicara alat akustik sampai saat ini, memang salah satu keunggulan daripada alat akustik ini tidak berbahaya. Tapi memang ada beberapa kasus ini memang masih menjadi tarik ulur ya. Misalnya tentang terdamparnya beberapa mamalia laut gitu ya. Kalau Ibu pernah ikuti beberapa waktu yang lalu ada seorang saintis dari New Zealand, mereka menyampaikan begini. Sebelum akustik itu rame gitu ya digunakan, terdamparnya mamalia itu sudah banyak gitu loh. Nah, tapi memang belakangan ini ada yang menyampaikan bahwa peralatan akustik ini mampu membingungkan si ikan sehingga si ikan ini kehilangan arah begitu. Nah, ini memang menjadi khususnya untuk mamalia ini masih menjadi perdebatan apakah betul bahwa peralatan akustik ini membingungkan oleh mamalia itu, apa memang mamalia itu keluar dari gerombolannya gitu, begitu dia terpisah dari gerombolannya dia kehilangan orientasinya gitu sehingga terdampar. Nah, ini yang menjadi permasalahan bukan permasalahan, yang menjadi diskusi yang sering Ibu lemparkan kepada masyarakat mahasiswa gitu ya, agar mahasiswa juga harus lebih banyak belajar, betul begitu. Tapi secara umum memang dinyatakan bahwa keunggulan alat akustik ini tidak membahayakan, Mas. Jadi yang tadi itu yang arah orientasi itu memang masih belum terbukti ya, belum ada penelitian yang menyatakan bahwa suara ini pada orientasi mamalia. Itu yang Ibu bisa jawab. Ya, terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya. Mas, saya nggak usah pakai video ya, kayaknya nggak stabil nih sinyalnya. Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Jadi seperti itu Saudara Pebi gitu ya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa teknologi hidroakustik ini bisa menyebabkan sedikit perubahan bagi tingkah laku ikan gitu ya. Tapi tidak sampai membahayakan dalam artian individu yang terkena gelombang akustik tadi itu sampai mati gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Saudara Pebi atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi kedua untuk diskusi. Saya buka lagi untuk 3 orang para peserta untuk bertanya langsung kepada Bu Puji. Apakah ada dari peserta yang saat ini hadir? Oke, baru ada 1. Ada lagi para peserta hadirin? Oke. Mungkin di sini saya mau mempersilahkan kepada Saudara Esa ya untuk bertanya. Kebetulan ini dulu bimbingannya Bu Puji juga nih Bu. Ya, silakan Saudara Esa, Pak Esa. Terima kasih Pak Budi. Saya sebelumnya mau bicara sebagai mahasiswa sebenarnya. Dan ya sebelumnya saya ucapkan ya semoga sehat selalu untuk Bu Puji, Pak Budi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan terima kasih atas kesempatannya mendukung program Kampus Merdeka Bu ya, dan dari Pak Budi juga dan dari Tera. Saya dari Teknik Geodesi Bu, ingin dari lintas prodi, jadi saya sangat senang sekali dengan agenda ini gitu.
yang ingin saya tanyakan, Bu. Tadi di salah satu slide menunjukkan bahwa set scan sonar dan maaf ada noise sedikit anak saya. Set scan sonar dan multi beam sama-sama bisa mendeteksi kapal karam, Bu ya. Itu sebenarnya dari kedua device tersebut itu lebih bagus yang mana, Bu, ya, untuk mendeteksi dasar perairan dan objek yang di dasar perairan. Dan tadi ada perbedaan antara tampilan dari set scan sonar sendiri dan juga multi beam sendiri, ada perbedaan tampilan. Apakah itu mempengaruhi akurasi juga gitu. Sekian, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Ya. Langsung Mas Budi? Iya, Bu, langsung saja, Bu. Oke, untuk menjawab Mas Esa, Bang Jul, ayo silahkan jawab Bang Jul. Bang Jul, mic-nya dibuka dulu. Jawab, ayo. Saya kurang nyimak, mohon maaf Bu, tadi pertanyaannya kurang kedengeran. Ini headsetnya putus-putus. Ini Bang Esa, ini Mas Esa ini lagi menguji Ibu nih, gitu. Itu nanti dijawab dari hati ke hati aja, Mas Budi. Baik, Bu. Nanti lewat chat aja ya Mas Esa ya. Sebenarnya saya ini terima kasih ya kesempatan yang diberikan oleh Sains Kelautan ITERA ini ya, langkah bagi saya gitu. Terima kasih sekali. Besok Mas Esa panggil Ibu, tapi nggak di webinar ya. Nanti ya Bu, pas Mas Esa lanjut S3 ya Bu ya. Ya, oke. S3 harus Mas Budi juga. Iya Bu. Rizky ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Puji dan Pak Esa. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Saudari Vinky Septiani. Saudari Vinky Septiani, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vinky Septiani dari mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Jadi saya izin bertanya kepada Ibu Pujiati. Jadi untuk kedalaman berapa Bu sehingga alat transducer ini bisa mengambil data secara optimal, dan apakah pada kedalaman yang tidak begitu dalam, apakah alat transducer ini masih bisa mengambil data yang begitu optimal? Dan juga saya ingin bertanya, apakah arus di dalam kolom perairan itu dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan data akustik? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vinky. Salam buat Pak Dedi Bahtiar ya. Iya Bu, siap Bu. Nanti disalami sama Bapak. Ya, oke. Jadi ini pasti sudah dijelaskan oleh Pak Dedi Bahtiar ya di dalam perkuliahannya. Jadi kalau kita bicara alat, kalau misalnya Ibu punya alat yang EK15 itu frekuensinya 200 kHz ya, itu sampai kedalaman 100 masih oke ya. Tapi lebih dari itu sudah tidak terlihat. Terus misalnya dulu kami dengan menggunakan dual beam yang Besonic itu 38 kHz ya. Itu di perairan Selat Sunda yang bagian selatan itu kan cukup dalam ya, sampai lebih dari 300 meter itu masih terlihat dengan baik. Jadi memang biasanya di setiap buku manual book ya, kalau kita beli alat itu kan ada manual booknya. Di manual book itu akan tertulis Mbak, alat ini sanggup untuk mendeteksi sampai kedalaman berapa. Jadi memang perlu kita baca manual booknya untuk kita bisa tahu alat ini untuk mendeteksi kedalaman berapa, sehingga pada saat kita bawa di perairan kita bisa dapatkan data dengan baik. Itu Ibu jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya dan Saudari Vinky Septiani atas pertanyaannya. Berikutnya mungkin akan saya lanjutkan untuk penanya berikutnya. Di sini ada Saudara Difar ya. Saudara Difar masih bersama kami?
saya masuk ke dalam itu? Ya, terdengar. Silakan Saudara Diva. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalan diri, nama saya Diva Izin Bertanya, mahasiswa Sains Lingkungan Kelautan angkatan 2020. Oke, izin bertanya Bu, kan di poin Ibu yang tadi ada Putus, hilang suaranya. ada alat akustik yang dipakai untuk di dalam jaring nelayan atau semacamnya sejenisnya. Nah, itu apakah tidak ada apa ya, yang mengganggu datanya? Karena kan pasti jaringnya itu ombang-ambing kena sedimennya juga Bu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mas Divar minta tolong ditulis aja di chat ya, karena putus-putus. Iya, betul. Nanti Divar bisa ketik pertanyaannya di chat ya. Oke, baik Bu. Baik, Pak. Oke, kita mungkin lanjut dulu ya Bu ya. Ini Ya. di sini ada Pak Ashari Dwi Putra mau bertanya. Silakan Pak Ashari. Pak, jangan susah-susah ya pertanyaannya ya Pak. Oh, enggak ya Bu, enggak Bu. Jadi mungkin pertama-tama saya ucapkan dulu ke Pak Budi, terima kasih atas kesempatannya ya. Dan saya tadi melihat materi dari Ibu Puji sangat menarik, mungkin untuk rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa di sini sebagai dasar mungkin untuk belajar lebih jauh terkait dengan akustik, karena mungkin sudah diajar juga dengan Pak Budi. Gitu. Yang ingin saya tanyakan Bu, sebenarnya hampir dengan pertanyaan Pak Esa tadi, membandingkan dua alat Bu. Nah, ada saya baca terkait dengan fish finder dan single beam Bu. Nah, di jurnal tersebut menyatakan bahwa ternyata Furuno dalam hal ini si fish finder itu data yang dihasilkan untuk perekaman batimetri, khususnya untuk batimetri saja katanya itu bisa dipakai itu. Karena nilainya itu setelah divalidasi dengan data dari single beam itu sama Bu, bisa dikatakan hampir sama dengan datanya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah si data fish finder tersebut itu bisa diaplikasikan nih, misalnya kalau kayak untuk bangunan pantai, misalnya kita mau bikin jetty atau bikin breakwater, itu kan biasanya kalau di konsultan ya Bu ya, maksudnya konsultan yang dengan anggaran minim kayak gitu kan, mereka hanya bisa mampu nyewa fish finder gitu, untuk nyewa single beam mungkin dana kurang, misalnya kayak biasa di desa-desa pesisir mereka mau bikin bangunan pantai untuk penghalang dari gelombang yang besar, itu pasti kebanyakan dari mereka dan saya lihat itu hanya bisa mampu untuk nyewa fish finder untuk melihat profil batimetri di tempat tersebut itu. Yang ingin saya tanyakan Bu, konfirmasi terkait alat tersebut Bu. Mungkin itu saja, terima kasih untuk Ibu Puji. Ya. Langsung Mas Budi ya. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Ashari, mohon maaf nih. Tadi saya selama presentasi saya sebut adik-adik, saya pikir mahasiswa semua, ternyata ada bapak-bapak pengajar juga yang hadir begitu. Terima kasih untuk kehadirannya Pak, terima kasih dukungannya untuk akustik ini biar akustik semakin dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia, karena memang perkembangan akustik ini agak lambat Pak dibandingkan penginderaan jauh. Kalau penginderaan jauh kan sudah rame. Mas Budi ini sebetulnya fokus kepada penginderaan jauh, tapi mengajar akustik itu sangat bagi saya sangat luar biasa sekali begitu. Ya, oke. Ya, betul Pak. Kalau fish finder itu karena dia sifatnya belum scientific echo sounder ya, jadi belum alat akustik yang paling sederhana itu fish finder. Memang sampai saat ini fish finder yang ada di pasaran ya, karena memang harganya murah, 7 juta, 8 juta sudah kedalaman perairan ya. Jadi kalau
mahasiswa biasanya praktikum dengan menggunakan Fish Finder ini kita fokuskan untuk mereka bisa membuat peta batimetri, karena dengan Fish Finder mampu untuk mendeteksi kedalaman dengan baik begitu. Tetapi kalau kita bicara tadi ingin membuat sebuah bangunan, berarti kita kan harus tahu lapisan geologi di bawahnya begitu kan, karena biar bangunan itu kokoh gitu. Nah, Fish Finder itu belum sanggup Pak untuk sampai ke sana begitu. Jadi ya memang kalau mau menggunakan alat-alat akustik untuk membuat sebuah bangunan mungkin bisa kerjasama, karena sekarang banyak Pak konsultan-konsultan ya yang sudah melakukan penyewaan begitu. Jadi sudah ya memang kalau sewa memang cukup mahal ya, karena tidak hanya sewa alat, karena teknisinya juga harus ikut begitu ya. Jadi memang memang lumayan biayanya begitu untuk penyewaan. Tetapi ya itu, agar kita bisa mendapatkan data yang akurat, harus menggunakan satu alat akustik yang lebih saintifik Pak, atau lebih pengaplikasiannya itu memang peruntukannya itu untuk mengetahui susunan geologinya, itu yaitu kalau nggak side scan subbottom profiler gitu ya, alat-alat seismik. Oke, terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya dan Pak Asari atas pertanyaannya. Iya Bu, memang alat yang kebetulan Bu dimiliki oleh Sains Lingkungan Kelautan sekarang tuh baru ini Bu, Fish Finder Bu, itu ya kebetulan. Yang baru ada itu GPS Map Garmin 585, itu pun sekarang kami masih fokuskan nanti untuk mahasiswa praktikum terkait dengan pemetaan batimetri Bu. Jadi belum sampai ke aplikasi ke akustiknya. Tapi insya Allah kalau misalnya memang nanti ada teman-teman di sini yang mau berminat untuk melakukan penelitian terkait dengan akustik, nanti bisa bekerja sama gitu ya, kita antara ITERA dengan IPB, terutama untuk divisi akustik, instrumentasi dan robotika di IPB, nanti dengan Bu Puji bisa melakukan penelitian bersama antara SLL atau Sains Lingkungan Kelautan dengan IPB seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak. Berikutnya mungkin ini di sini masih ada yang mau bertanya lagi dari para peserta. Ini Divar Bu tadi yang bertanya sepertinya sudah mengirimkan pertanyaan Bu. Jadi pertanyaan dari Divar itu terkait dengan di PowerPoint Ibu tadi ada alat akustik yang dipasang dalam jaring perangkap ikan. Yang ingin ditanyakan apakah output data dari alat tersebut tidak terganggu oleh sedimen dasar laut atau aspek lain. Jadi itu Bu, pertanyaannya apakah ada gangguan atau tidak Bu? Iya, oke. Terima kasih Mas Divar. Jadi mohon maaf kalau kok saya dipanggilnya Mas, biasanya saya dipanggil Bang begitu ya, karena Ibu orang Jawa nih, jadi biasanya semua pria Ibu panggil Mas gitu ya. Jadi tadi kan beberapa nanya ada yang bermarga gitu, mungkin jadi agak aneh kalau saya panggil Mas begitu ya. Oke, jadi betul pertanyaan dari Mas Divar ini, khususnya kalau misalnya tadi yang dengan troll itu biasanya kan ada outerboard-nya ya. Outerboard ini kan pada saat dioperasikan itu kan mengaduk dasar perairan. Nah, pada saat mengaduk dasar perairan, kalau dasar perairannya itu lumpur, tentunya akan apa sih Mas Budi, madul itu apa sih bahasa Jawa? Madul itu apa? Lumpurnya itu teraduk Bu. Sedimennya akan naik begitu. Nah, tetapi perlu kita tahu juga bahwa bukaan troll itu biasanya cukup lebar, Mas Divar ya, cukup lebar begitu ya. Selama dia tidak sampai ke kalau mengganggu prosesnya pasti adalah gangguan, karena proses gelombang suaranya itu kan berarti akan terganggu
karena faktor adanya hamburan dari lumpur itu tadi begitu ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui adanya ikan itu lari atau dia ngumpul begitu ya, atau dia masuk begitu, bukaan jaringnya seperti apa, pasti ada gangguan. Tetapi harapannya kalau misalnya alat itu bukan di lumpur, tapi misalnya di pasir begitu ya, itu akan jauh lebih aman begitu ya. Jadi substratnya itu tidak akan naik karena diadu oleh outer tadi. Itu Mas Divar. Ya, seperti itu Divar. Bisa mendengar suara kami, Divar? Oke. Bisa, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ya. Saya untuk Ibu. Ya. Kalau porsen sih karena dia jauh, kalau porsen ada di permukaan ya. Jadi mungkin yang berkaitan dengan pertanyaan Divar itu kalau dia troll dasar. Kalau troll kolom perairan juga tidak pengaruh. Kalau troll permukaan nggak akan pengaruh. Tapi kalau troll dasar kemungkinan terjadi pengadukan oleh terbot itu ya memang dimungkinkan gitu. Mas Budi, mereka belajar ini nggak Mas Budi alat penangkapan, istilah-istilah ini Ibu banyak penangkapan ini tadi yang Ibu sampaikan? Ada Bu, ada memang sebenarnya di mata kuliahnya tidak ada, tapi di materi akustiknya pada saat materi pertemuan aplikasi untuk bidang perikanan saya menyampaikan itu Bu terkait dengan alat-alat tangkap. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya dan Divar atas pertanyaannya. Untuk para peserta, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Bu Puji? Mungkin kita bisa buka satu lagi sesi diskusi untuk para peserta. Oke, baru Pak Ruth. Oke, mungkin ini dulu ya Bu ya. Untuk Ruth, silahkan apabila ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Pujiati yang telah memberikan materi. Perkenalkan Bu, di sini nama saya itu Ruth dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan angkatan tahun 2020. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai tadi salah satu manfaat dari sub bottom profiler yaitu dapat mengetahui susunan geologinya yaitu bisa sampai ke khususnya lapisan substratnya ya Bu. Kemudian pertanyaan saya, hambatan apa saja sih Bu saat mendeteksi lapisan substrat tersebut dan kedalaman lapisan substratnya itu berapa meter atau kilometer ya Bu yang dapat ditembus atau dideteksi menggunakan sub bottom profiler. Mungkin sekian Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ruth. Ya, jadi kalau kita bicara sub bottom profiler, apa sih yang menjadi kendala? Kendalanya alat tidak rusak ya Mbak ya. Ini pertanyaan serius, dijawabnya canda-canda nih. Ya, artinya begini Mbak, sebetulnya selama alat itu memang beroperasi dengan baik ya, terus proses pengoperasiannya juga berjalan dengan baik, artinya operatornya memang memahami proses pengoperasian gitu ya, karena beberapa kali ini pengalaman Ibu udah bawa ke lapangan alat, sampai di lapangan alat rusak Mbak gitu, jadi nggak bisa dapatkan data begitu ya, jadi artinya kendalanya kalau alat itu rusak, operatornya tidak bisa, pasti akan menjadi gangguan, tetapi selama alat itu bagus, pengoperasian juga bagus begitu ya, akan diperoleh data dengan baik begitu itu ya. Nah kalau bicara tentang kedalaman ketebalan substrat atau dasar perairan ke bawah berapa sampai berapa itu kembali kepada frekuensi Mbak. Jadi semakin kecil frekuensinya, kemampuan dia penetrasi sampai lebih jauh itu akan lebih bagus begitu. Jadi memang kembali lagi frekuensi yang digunakan alatnya itu apa begitu ya. Terus memang untuk yang seismik ini kan ada beberapa sumber suaranya atau yang menjadi sumber suara itu macam-macam, ada yang
boomer, ada air gun, begitu ya. Nah, ini juga perlu kita belajar sama-sama. Setiap sumber suara itu juga akan menghasilkan sinyal yang berbeda. Jadi kita harus paham betul tentang peralatan sebelum kita pergi ke lapangan, sehingga harapannya bisa diperoleh dengan baik. Itu. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya dan Ruth untuk pertanyaannya. Jadi seperti itu Ruth. Jadi kalau nanti memang Ruth mau tertarik gitu ya, tertarik dengan mungkin untuk eksplorasi minyak gitu ya, minyak bumi yang ada di dasar laut gitu ya. Kemudian mau mempelajari gitu ya, mungkin bisa nanti lanjut ya Ruth ya, S2 dan S3 di IPB nanti ketemu. Ya, ditunggu Mbak Ruth, ditunggu sama Ibu ya nanti ya di tag ITK. Adik-adik yang ingin melanjutkan akustik, ayo monggo datang ke ITK ya. Ibu promosi nih, ada teknologi kelautan di ITK, Departemen ITK. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan, yang tertarik dengan akustik ini masih langka Mbak, program studi yang dibuka yang berhubungan dengan akustik saat ini dari Indonesia, bagian barat sampai timur, Indonesia utara sampai selatan semakin banyak nih Mbak. Sementara membuka program studi S2 dan S3 akustik itu baru ada di IPB kalau nggak salah. Jadi ayo melanjutkan di IPB untuk adik-adik yang dari sains lingkungan laut, ambil S2 di ITK IPB. Untuk alumni TEK, ayo ngambil S3 lagi dong di TEK, rame. Rencananya Bu tahun depan kalau tidak ada kendala Bu, kami saya dan Pak Asari itu lanjut ke IPB Bu kalau misalnya tidak ada kendala. Seperti itu Bu. Ditunggu, ada Bang Jul, ada Bang Esa, pokoknya ditunggulah, kita rame-rame ketemu lagi. Ini sudah duluan Bu ya? Apanya yang duluan? Udah, Esa udah S3 Bang? Rini Bu, Rini udah duluan. Rini. Oh iya, Rini sekarang semester 2 Mbak Rini. Iya, oke. Ini Bu, ada satu lagi Bu, ini dari Mas Dimas Bu yang mau bertanya Bu. Iya, Mas Dimas mau tanya apa Mas? Kabarnya baik, sehat Ibu. Bahkan anakku lanang juga ada di sini tuh, Ariel Hananya itu ada juga hadir katanya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas, untuk SBP ini kan memang biasanya alat sudah dibawain software tersendiri ya. Jadi memang mahasiswa di ITK ini kalau mereka mengolah SBP ini biasanya data dari PP3GL Bandung Mas.
Nah, mereka ngolahnya di Bandung karena softwarenya ini nggak bisa di-copy gitu kan. Nggak ada crack-nya, Mas. Nggak bisa dicari di Mangga 2 juga begitu. Jadi itu kendalanya di situ gitu. Jadi biasanya teman-teman yang mengolah SBP ini yang ngolah datanya ada di Bandung mereka. Karena ya itu masalahnya adalah softwarenya tidak bisa di-copy. Nggak kayak bajakan gitu ya yang bisa di-copy di laptop kita. Nah, dan yang perlu diperhatikan kalau kita mengolah data-data akustik itu kan ini ya, gambar ya. Nah, untuk gambar itu komputernya juga biasanya minta spek yang tinggi begitu. Jadi ada beberapa kasus mahasiswa, Bu, ini komputer nggak running, ini kan ada mahasiswa yang lagi ngolah data saya scan gitu, nggak running. Jadi sampai 24 jam itu komputer nyala terus nungguin running. Iya, karena memang begitu, akustik itu gambar, citra gitu, bicara gambar, maka spek komputer juga harus tinggi begitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi intinya begini, Mas, kalau SBP itu kan kita bisa bicara tentang tadi lapisan geologi, terus bentuk daripada Ibu bukan orang geologi ya, tetapi beberapa bimbingan Ibu dengan data PPGL itu kita bisa melihat pada jenis daripada lapisan-lapisan itu proses. Jadi kalau pengendapan itu tidak semuanya prosesnya itu sama, Mas, tumpuk-tumpuk gitu, tidak terlalu tumpuk-tumpuk, tapi miringnya ke kanan bisa dibicarakan, itu bisa dibahas secara geologinya begitu. Terus kemudian kita juga bisa bicara tentang koefisien refleksinya, karena dengan substrat 2 tentunya akan memberikan nilai refleksi yang berbeda. Jadi ini hubungannya adalah dengan akustik lautan, Mas, sehingga bisa dibunyikan dari beberapa aspek. Apalagi di sini ada coringnya ya, bagus sekali. Coring itu bahkan ketebalan 5 cm aja bisa terlihat gitu kan, 5 cm, 10 cm itu sangat bagus sekali. Sehingga nanti bisa direkomendasikan. Ada beberapa kemarin Ibu diminta untuk mereview jurnal gitu ya. Ada penelitian yang di depan pelabuhan di Padang begitu kan, pingin tahu apakah substratnya itu cocok atau tidak untuk membuat dermaga apa begitu. Jadi itu menggunakan itu. Jadi memang dengan menggunakan subbottom profiler itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang lapisan per lapisan daripada substrat yang ada begitu. Itu jadi sangat bagus. Jadi kalau mau ngolah data itu coba ditanyakan, Mas, ke BPPT. Bagaimana dengan softwarenya gitu. Kalau misalnya softwarenya nggak bisa di-copy, sampai saat ini memang agak susah. Jadi yang side scan sonar kemarin, mahasiswa kami kan ikut Bang Jai ya, yang di Batam. Akhirnya kami minta install di Pushydros. Nah, kemudian kebetulan Mas Anang ada di sana, beliau mengizinkan untuk diinstal dan bisa berjalan. Nah, itu pakai SonarWiz ya. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa instansi yang mengizinkan untuk diinstal di komputer kita, tapi ada beberapa instansi yang tidak mengizinkan. Itu kendala yang kita hadapi. Terima kasih, Mas Dimas. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya, dan Mas Dimas, mungkin nanti Mas Dimas bisa ini ya, jalan-jalan gitu ya untuk pengolahan data, bisa main-main ke BPPT, Pushydrosal gitu ya. Nah, seperti itu Mas Dimas. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Bu, ini ada satu lagi Bu, dari Saudari Kifli atau Saudara Kifli Simanulang. Silahkan untuk bertanya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kifli Simanulang dari mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Sebelumnya saya mendapatkan kesempatan besar karena bisa berinteraksi dengan Ibu Sri Pujiati, karena kebetulan juga saya sedang menyusun skripsi dan banyak menggunakan jurnal-jurnal dari Ibu Sri gitu.
Jadi Oh, Bu, terima kasih, Bang. iya Bu. Sini Bu, saya mau bertanya bukan mengenai ketebalan target yang bisa dideteksi oleh ekosonder, misal Bu. Semisal Bu kita mau mendeteksi sedimen begitu Bu. Nah, pada dasar perairan itu semisal sedimen itu adalah lumpur, sedangkan pada kedalaman 10 cm pada lapisan berikutnya adalah semisal itu dari tanah liat gitu. Apakah itu bisa terdeteksi Bu mengenai ketebalan target yang bisa dideteksi oleh frekuensi dari ekosonder yang digunakan Bu? Saya kira itu saja pertanyaan saya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, memang untuk dasar perairan Bang Kifli bisa baca disertasi Ibu ya, kalau enggak ada beberapa paper yang berbicara tentang dasar perairan. Memang seyogyanya kalau kita mau menganalisis data dasar perairan, ketebalan daripada substrat yang akan kita analisis adalah C/2, Mas, Bang. Jadi kita harus hitung dulu tau-nya berapa, ya, tau-nya berapa, C-nya berapa dibagi 2. Nah, jadi itu dasarnya kalau kita mau menganalisis tentang substrat. Tetapi kadang-kadang kita berpikir begini, Bu, saya juga menggunakan data dengan grab. Nah, grab kan ada berbagai ukuran, ada yang ukuran kecil 20x20, ada yang ukuran besar. Nah, karena kalau kita ingin membandingkan dua data meskipun metodenya berbeda, maka kita harus berbicara integrasi atau ketebalan daripada target yang kita analisa ini harus sama. Kalau misalnya grab itu punya kemampuan ketebalannya sampai 20 cm, maka akustiknya juga buat 20 cm. Begitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada data grab, murni cuma data akustik, Ibu sarankan C/2, Mas, ketebalannya. Jadi bisa dihitung C-nya berapa, tau-nya berapa dibagi 2. Ya, itu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih banyak Bu informasinya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Puji atas jawabannya dan Mas Kifli ya. Semoga ada pencerahan ya dari penjelasan Bu Puji untuk skripsinya dan semoga cepat selesai. Gitu ya. Mas Budi dikasih aja nomor saya di chat. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin diskusi, menanyakan, Ibu akan coba bantu gitu. Oke, baik Bu. Nanti akan saya tampilkan Bu nomor Ibu. Oke, mungkin ini Bu, karena waktu sudah terlalu sore Bu ya, dan kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan pemanfaatan teknologi akustik dan banyak dari mahasiswa kami juga Bu dari Sains Lingkungan Kelautan sepertinya mulai Bu tertarik ini Bu untuk mendalami nanti terkait dengan akustik Bu ya, atau untuk pemanfaatan di bidang kelautan ataupun nanti di perikanan. Nah, untuk itu jadi untuk sesi diskusi akan saya tutup dan kita akan melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya. Mas, sedikit lagi Mas, tadi seperti yang disampaikan Mas Budi, jadi kalau misalnya ada adik-adik yang ingin tertarik dengan akustik penelitiannya ya, skripsinya, bisa kerjasama dengan kami gitu. Jadi kemarin seperti di Unipa, mereka menghubungi Ibu untuk bisa PL, praktek lapang. Jadi waktu itu karena pandemi dan COVID-nya sangat tinggi sekali, kami tidak izinkan untuk datang ke Bogor. Tetapi kami layani PL-nya. Jadi tidak hanya PL, jadi data kami berikan juga, kebetulan ada data Ibu gitu ya, dan dipakai juga untuk skripsinya begitu. Jadi kami bimbingannya juga online lewat Zoom begitu ya. Jadi ya itu yang bisa kita lakukan gitu untuk membantu teman-teman yang memang punya ketertarikan yang tinggi kepada akustik tetapi terkendala dengan data, sementara kami juga ada data, kenapa tidak berbagi. Jadi kalau ada adik-adik yang dari ITERA yang berkenan mau penelitian akustik, kami siap membantu. Terima kasih Mas Budi. Iya, terima kasih banyak Bu atas sarannya Bu. Nanti
akan saya sampaikan lagi Bu di kelas Bu nanti terkait dengan peluang kerjasama. Jadi memang dari IPB sangat luas sekali nih teman-teman kesempatan untuk kerjasama, terutama untuk teman-teman Sains Lingkungan Kelautan angkatan 2020 ini Bu yang sekarang sudah semester 4 gitu ya. Nanti masuk ke semester berikutnya mereka sudah mengambil PKL gitu ya. Kemudian dan nanti ada penelitian. Jadi nanti silahkan teman-teman SLL angkatan 2020 ya yang mau melanjutkan penelitian ataupun mungkin mau magang gitu atau mungkin mau PKL ya praktik kerja lapang di IPB itu pintunya terbuka luas gitu ya bagi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Puji. Mungkin itu tadi sesi diskusi kita akhiri, kita akan lanjutkan. Mungkin ini bukan ini sudah di penghujung acara. Saya mau mengajak kepada para peserta sekalian untuk kita berfoto bersama gitu ya sebagai sesi dokumentasi. Untuk itu saya minta kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Kemudian nanti akan dipandu oleh Pak Rizky Dimas Permana untuk mengambil screenshot setiap layar. Untuk Pak Rizky Dimas Permana, silakan Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky Dimas untuk bantuannya untuk mengambil foto bersama. Nanti akan kami publikasikan Bu dan para peserta terkait dengan kegiatan hari ini di website kami di ll.itera.ac.id gitu ya Bu dan para peserta. Nah, untuk kebetulan di waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat 53 menit, ini sudah hampir jam 3 dan ini sudah di penghujung acara. Maka dari itu kita akan akhiri untuk pertemuan webinar series SLL yang keempat yang mengangkat topik terkait dengan pemanfaatan teknologi hidroakustik untuk bidang kelautan dan perikanan yang mengundang narasumber Ibu Dr. Insinyur Sri Pujiati MSI dari Divisi Akustik, Instrumentasi dan Robotika di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk itu kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para peserta, terutama untuk narasumber Bu Puji. Terima kasih banyak Ibu atas materinya. Mudah-mudahan informasi dan materi yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kami semua Bu, terutama untuk mahasiswa kelautan di Indonesia dan khususnya di Sains Lingkungan Kelautan ITERA. Gitu. Oke, karena sudah di penghujung waktu, kami selaku panitia webinar series program studi Sains Lingkungan Kelautan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan saudari sekalian. Kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian acara itu kami ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Untuk itu kami akhiri untuk webinar series. Terima kasih banyak Bu Puji. Sekali lagi kami akhiri dari panitia program studi Sains Lingkungan Kelautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Puji atas waktunya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Bu untuk session lagi Bu. Ya, siap Mas. Ya, oke. Terima kasih Ibu pamit ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Terima kasih Bu.
Nomor HP-nya hilang. Kasih lagi ya. Bu Puji. Udah live. Udah live ya. Halo Bang Zul, apa kabar Bang Zul? Mana pesertanya nih? Sudah habis pesertanya kan? Masih banyak ini. Masih banyak. Di sini ada King Julian juga ya sepertinya ya. Saya tadi mau nanya tapi nanti ditegur lagi sama Bu Puji bilang ini katanya. Di lewat chat langsung aja. Iya benar. Oh ada. Yang mohon maaf Pak Budi, ini yang tertulis di ini nomor terbaru Bu Puji ya? Iya, itu nomor terbaru Bu Puji. Bang Zul hilang ya nomor Bu Puji ya? Iya, soalnya Bu Puji kan itu apa? Sempat berapa kali ganti nomor gitu kan karena ganti HP katanya.